mencerminkan apa yang seharusnya. Ada banyak versi, ada banyak hal. Tetapi kalau kita mau lacak kenapa putusan kemarin menjadi seperti itu, sekurang-kurangnya saya kira ada 3 persoalan mendasar. Yang pertama, yang diakui oleh sebagian oleh hakim sendiri. Misalnya oleh Hakim Saldi Isra dan Hakim Arif Hidayat, yang mengatakan bahwa kenapa putusannya menjadi seperti itu, karena ada keterbatasan hukum acara yang terlalu ketat. Hukum acara yang memang hanya 14 hari, pembuktian hanya 1 hari, dibatasi jumlah orang yang bisa bersaksi dan menjadi ahli, dan itu menjadi ribet. Karena kalau Anda baca putusan MK, salah satu yang banyak dilakukan oleh MK itu adalah menolak dalil pemohon karena pemohon tidak menyertai dengan bukti berupa saksi maupun ahli untuk itu. Padahal saksi dan ahli yang boleh dihadirkan itu jumlahnya terbatas. Dalil yang mau didalilkan itu banyak sekali, misalnya ada 20 sampai 30. Daerah yang mau dipersoalkan itu berapa, bisa ratusan, tapi jumlah saksi dan ahlinya kan dibatasi. Jadi bagaimana mungkin semua bisa tercover oleh saksi dan ahli, padahal pada saat yang sama MK membutuhkan saksi dan ahli untuk melakukan proses pembuktian. Ya, jadi kalau kita lihat memang ada problem di hukum acara yang terlalu ketat, ya kan, pertanyaan dibatasi dan lain-lain sebagainya. Jadi catatan kita ke depan berkaitan dengan ini adalah soal memperbaiki konstruksi penegakan hukum pemilu, khususnya pilpres, di pengadilan yang namanya Mahkamah Konstitusi. Karena kalau tidak, ini hanya akan berulang terus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat begini, ada studi yang menjelaskan bahwa hakim itu bisa dilihat, paradigma hakim itu bisa dilihat antara judicial activism dengan judicial restraint. Antara yang mau berpikir lebih formalistik, ya, dengan yang mau lebih berpikir substantif. Nah, putusan MK kemarin sebenarnya memperlihatkan disparitas itu. Ada para hakim yang berpikir sangat formalistik, ada hakim yang mencoba melompat keluar dan berpikir lebih bersifat progresif. Saya kasihkan contoh, misalnya persoalan bansos. Mayoritas putusan hakim mengatakan bansos itu problem, cawe-cawe presiden itu problem, tapi tidak terbukti secara hukum. Dan yang terjadi hanyalah problem moralitas yang tidak ada diatur. Dan itu dia dalam putusan itu mengatakan terpulang ke dalam diri masing-masing orang yang secara moral itu.